Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membaca kitab Al-Fikru wal Mujtama di halaman 238. Jadi kitab ini dikarang atau ditulis oleh seorang ulama yang bernama Karomah Mubarak Sulaiman Bamukmin. Kitab ini banyak mengulas terkait kebohongan-kebohongan nasab Ba'alawi, bahkan banyak mengulas ajaran-ajaran Ba'alawi yang menyimpang dari ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di halaman 238 ini ada 4 kebohongan yang terangkum oleh penulis kitab Al-Fikru wal Mujtama terkait pemalsuan hadis-hadis Rasulullah untuk mengglorifikasi dan untuk mendoktrin para pengikutnya. Namun sebelum saya masuk pada pembahasan, untuk seluruh penonton dari manapun semua yang belum subscribe channel saya, bisa tekan tombol subscribe, kemudian like serta share video ini ke teman-teman semua. Agar yang belum tahu menjadi tahu, yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk mengedukasi kepada seluruh umat muslim di Indonesia, agar tidak terjerat oleh doktrin-doktrin sesat yang dilancarkan oleh golongan yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah dengan mengatasnamakan agama. Tanpa berlama-lama, saya akan langsung masuk pada pokok pembahasan. Saya ulangi bahwa yang akan saya baca adalah kitab Al-Fikru wal Mujtama halaman 238. Kitab ini ditulis oleh seorang ulama yang bernama Karomah Mubarak Sulaiman Bamukmin. Dan yang akan saya baca ini adalah terkait ada 4 hadis palsu yang ditulis oleh kitab ini, dan hadis ini dijadikan senjata untuk mendoktrin para pengikut-pengikut ajaran Syiah, dan pada umumnya ini dipakai oleh orang-orang yang mengaku sebagai dzurriyyah Rasulullah untuk menjerat dan mendoktrin pengikutnya. Saya tampilkan teksnya di layar sebagai bukti bahwa apa yang saya sampaikan ini benar-benar tertulis di kitab tersebut dan bukan karena saya menebar kebencian. Ini adalah perbedaan pandangan, dan saya lebih berpandangan bahwa Ba'alawi bukan keturunan Rasulullah sesuai kitab-kitab yang saya kaji. Jadi ketika ada muhibbin yang tidak terima dengan kajian saya, ya mohon hargai perbedaan pandangan. Karena kita boleh berbeda, tetapi perbedaan ini sudah didasari dengan penelitian masing-masing. Dan dari penelitian saya menemukan data dan fakta bahwa Ba'alawi bukan keturunan Rasulullah. Saya tampilkan teksnya di layar, kemudian akan saya baca. Karena agak panjang, tapi harus saya baca secara keseluruhan agar runtut pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qatrawa du'a utasayyu'i ahadisa nabawiyatan mubalaghon fiha. Misla nomor 1, al-ida'atu bi annallaha asyaddu haya'an li aliyin minar rasuli sallallahu alaihi wasallam anil abbasi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fawallahi Allahu asyaddu haya'an lahu minni. Yang kedua, al-ida'atu bi idhami dzurriyyati Fatimata minan nar yurwa an Ali ibn Musa ridho anir rasuli sallallahu alaihi wasallam annahu qala innallaha jalla wa ala fatamabnati wa dzurriyyataha minan nar. Yang ketiga, al-ida'atu bi hufrani dzunubi ahlil baiti wa syi'atihim
Yurwa an Ali bin Abi Thalib anir Rasuli sallallahu alaihi wasallam annahu qala innallaha qad ghafara laka wa li dzurriyyatika wa li walatika wa ahlika wa syi'atika. Yang keempat, al-ida'atu bi anna awalaman yadkhulul jannata Aliyun wa Fatimatu wa ibnahuma summa muhibbuhuma. Qala Ali bin Abi Thalibin rawiyan anir Rasuli sallallahu alaihi wasallam awalu man yadkhulul jannata ana wa Fatimatu wal Hasan wal Husainu. Qultu ya Rasulullah wa muhibbuna qala min waraikum. Inna hadhihi al-ahadits allati tasawwaru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ka'annahu yuwazzi'u suqukal ghufrani kadzalika allati marasaha kibaru kuhanil kani satil masihiyati fi ahdil imbiratoriyatir rumaniyatil muqaddasati fi uruba la tastaqimu ma'arufil islami wala syakka annaha maqdubatun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi panjang banget. Ini ada 4 hadis. Yang hadis ini hadis palsu. Dan ini seringkali dijadikan pusaka untuk mendoktrin para pengikut-pengikut dari ajaran Syiah. Dan umumnya ini dipakai oleh para orang-orang yang ngaku sebagai keturunan Rasulullah dari golongan Ba'alawi untuk menjerat dan mendoktrin para muhibbinya. Jadi judulnya adalah klaim-klaim yang berlebihan dalam narasi Syiah. Nah, para penganjur Syiah ini telah meriwayatkan hadis-hadis kenabian yang berlebihan seperti yang pertama, klaim bahwa Allah lebih malu atau lebih pemalu terhadap Ali daripada Rasulullah. Dan ini diriwayatkan dari Al-Abbas, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maka demi Allah, Allah lebih pemalu terhadap Ali daripada aku. Jadi kebohongan yang pertama, bahwa ada hadis yang mengatakan bahwa katanya Allah itu lebih punya rasa malu kepada Ali ketimbang kepada Rasulullah. Dan hadis ini katanya diriwayatkan dari Al-Abbas. Padahal hadis ini ya hadis palsu. Karena memang ajaran Syiah, aliran Syiah ini terlalu mengagung-agungkan sahabat Ali, sehingga banyak membuat cerita-cerita dusta, bahkan cerita-cerita bohong untuk mengunggulkan sahabat Ali. Karena itu bahwa hadis yang mengatakan kalau Allah lebih malu kepada Ali ketimbang kepada Rasulullah, ini adalah hadis palsu. Kemudian kebohongan yang kedua adalah klaim keagungan keturunan Fatimah dari neraka, yakni mereka dihindarkan dari neraka. Jadi kebohongan yang kedua ini adalah bahwa dikatakan kalau seluruh keturunan Fatimah ini terhindar dari api neraka. Dalam kata lain, pasti masuk surga. Dan ini adalah yang biasa dipakai oleh klan Ba'alawi dalam ceramah-ceramahnya. Nah, hadis ini diriwayatkan dari Ali bin Musa Ar-Ridho. Katanya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda. Sabdanya gimana? Sesungguhnya Allah ini maha agung dan maha tinggi. Telah memisahkan Fatimah, putriku dan keturunannya dari api neraka. Nah, jadi wajar ketika klan Ba'alawi yang dalam buku-buku sejarah ini merupakan penganut ajaran Syiah, kemudian memakai hadis ini karena memang orang-orang Syiah ini ya rata-rata menggunakan hadis ini sebagai hadis yang diyakini bahwa seluruh keturunan Fatimah ini terbebas dari api neraka. Dalam kata lain, wajib masuk surga. Nah, hadis ini juga hadis yang palsu. Kemudian, kebohongan yang ketiga, yaitu klaim pengampunan dosa Ahlul Bait dan pengikutnya atau muhibbinnya. Nah, ini juga yang sering dipakai oleh para Habib Ba'alawi dalam ceramah-ceramahnya.
dan ini diyakini sebagai sebuah kebenaran. Bahwa Ba'alawi yang mengklaim sebagai dzurriyyah Rasulullah ini berpegangan pada hadis ini, dan mereka semua ini meyakini bahwa dosa mereka itu pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya merekanya, tetapi para muhibbinya pun dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sejalan dengan doa dari Faqih Muqaddam, yang mana Faqih Muqaddam berdoa bahwa seluruh keturunannya ini permintaan tobatnya itu pasti dikabulkan oleh Allah walaupun bertobat di dalam kubur. Maka wajar ketika kitab-kitab Ba'alawi pun kemudian mencatat hal-hal demikian, bahwa seluruh ahlul bait dalam hal ini adalah ahlul bait keturunan Rasulullah ya. Jadi seluruh keturunan Rasulullah dan para muhibbinya ini terbebas dari api neraka karena dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini katanya dari Ali bin Abi Thalib, dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah telah mengampuni bagimu, keturunanmu, anakmu, keluargamu, dan syiahmu. Syiah ini pengikut atau muhibbin. Jadi sangat jelas kalau kita menganggap bahwa hadis ini sebagai sebuah hadis yang benar-benar hadis, dan ini benar-benar disampaikan oleh Rasulullah, maka seluruh keturunan Fatimah dan Ba'alawi yang mengklaim sebagai keturunan Fatimah, maka mereka meyakini dosanya pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya terus-menerus. Bahkan tidak hanya merekanya, para muhibbinya ini diyakini dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan ngeri. Kalau ini dianggap sebagai sebuah kebenaran, cukup menjadi muhibbin para Habib Ba'alawi, maka dengan begitu kita terbebas dari segala dosa, karena dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa mengerikan ketika hadis ini dianggap sebagai sebuah hadis yang tetapi kitab Al-Fiqh wal Mujtama ini menganggap bahwa hadis ini adalah hadis yang palsu. Ini yang ketiga ya. Kemudian kepalsuan yang keempat adalah klaim bahwa orang yang pertama kali masuk surga adalah Ali, kemudian Fatimah, dan kedua putra mereka, kemudian para pecintanya. Nah, ini juga seringkali dipakai oleh orang-orang Ba'alawi dalam berdakwah bahwa mereka yang mengklaim sebagai keturunan Fatimah dari jalur Husain ini masuk dalam kategori hadis ini, bahwa yang pertama kali masuk surga adalah Ali, Fatimah, dan kedua putra mereka, kemudian para pecintanya. Jadi para muhibbin Habib Ba'alawi ini adalah orang-orang yang pertama kali nanti masuk surga kalau mengacu pada hadis palsu ini. Lah hadisnya gimana bunyinya? Hadis ini adalah Ali bin Abi Thalib meriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kali masuk surga adalah aku, Fatimah, Al-Hasan, dan Al-Husain. Kemudian aku Ali bertanya, wahai Rasulullah, dan para pecinta kami. Kemudian beliau Rasulullah menjawab, dari belakang kalian. Artinya para muhibbinnya ini masuk surga dengan mengikuti mereka. Jadi dalam kata lain ya masuk bareng, cuma berada di belakangnya. Lah dari keempat yang saya bacakan, hadis yang jumlahnya 4 yang tertulis dalam kitab Al-Fiqh wal Mujtama ini adalah semuanya palsu. Ini adalah komentar dari penulis kitab tersebut. Komentarnya gimana? Sesungguhnya hadis-hadis ini yang menggambarkan Rasulullah seolah-olah sedang membagikan surat-surat pengampunan atau indulgensi. Ini serupa dengan yang dipraktikkan oleh para pendeta senior gereja Kristen pada masa Kekaisaran Romawi Suci di Eropa. Hal ini tidak sejalan dengan ruh Islam. Tidak diragukan lagi bahwa hadis-hadis ini adalah kedustaan yang disandarkan kepada Rasulullah. Jadi hadis-hadis yang seringkali dipakai oleh klan Ba'alawi
untuk mendoktrin para muhibinya ini adalah hadis palsu. Dan hadis yang baru saja saya baca, ini bisa kita temukan juga di dalam kitab Rosfatus Sodi, kitab yang ditulis oleh penulis dari klan Ba'alawi. Dan hadis-hadis ini dipakai sebagai sebuah sarana dakwah dan dipakai dan diyakini bahwa hadis ini adalah sebuah kebenaran. Padahal setelah diteliti oleh penulis kitab Al-Fikru wal Mujtama bahwa hadis ini palsu. Karena apa? Karena isinya tidak sejalan dengan ruh Islam. Ruh Islam tidak membeda-bedakan manusia dari manapun manusia itu berasal dan dari manapun manusia itu berada. Karena Allah hanya melihat manusia itu dari sisi ketakwaannya. Tidak pandang ia lahir dari keturunan siapa. Asal manusia itu taat kepada Allah, asal manusia itu meninggalkan larangan-larangan Allah, ya maka manusia itu adalah mendapat kehormatan dari Allah dan diganjar sesuai perbuatannya. Nah, walaupun keturunan Rasulullah tetapi melanggar aturan-aturan Rasulullah, kemudian sering melakukan perbuatan dosa, ya tetap dihisap nanti. Bukan diampuni seluruh dosanya hanya karena keturunan Fatimah. Nah, ini tidak benar, tidak sejalan dengan ruh Islam. Karena itu, bahwa hadis-hadis populer yang seringkali dipakai oleh para Habib Ba'alawi untuk berdakwah, untuk mendoktrin para jamaahnya, ini hadis palsu yang tidak sejalan dengan roh Islam. Dan semoga apa yang saya sampaikan ini menjadikan penonton paham dan tambah ilmu. Pesan terakhir dari saya bahwa kita manusia ini derajatnya sama. Di sisi Allah kita sama. Kita mulia bukan karena derajat keturunannya. Kita mulia bukan karena kita lahir dari orang yang terhormat, tetapi kita mulia itu berkat ilmu. Sesuai dengan firman Al-Quran, inna akramakum indallahi askokum. Maka ketika kemudian ada kitab Ba'alawi, yaitu kitab Al-Manhajus Shawi, yang kemudian mencatat bahwa 70 orang alim, ini derajatnya sebanding dengan satu Habib yang bodoh, maka pernyataan semacam itu ditolak, tidak sejalan dengan ruh Islam. Karena agama Islam begitu menghargai ilmu, sehingga orang yang mulia adalah orang yang berilmu, bukan orang yang bernasab mulia. Ketika dikatakan bahwa 70 orang alim kemudian sebanding dengan satu Habib yang bodoh, alasannya apa? Sehingga disebut sebanding. Nah, tidak ada alasan sama sekali, hanya mengandalkan nasab. Dan Islam ini membenci umatnya yang suka mengandalkan nasabnya. Karena ada hadis Rasulullah ini yang mengatakan dengan tegas bahwa Rasulullah benci dengan orang yang suka membangga-banggakan nasabnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam maras untuk seluruh muslim di Indonesia.